Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Lestari di channel Study with Nana. Di video kali ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai tabel kebenaran di materi logika. Nah, teman-teman pastinya pada saat belajar matematika diskrit akan mendapati materi untuk belajar mengenai logika. Nah, di dalam logika ini pastinya kita harus belajar mengenai tabel kebenaran. Nah, sebenarnya apa sih tabel kebenaran itu? Yuk, simak penjelasan dari saya. Teman-teman, nilai kebenaran sebuah proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran proposisi-proposisi tunggalnya dan operator logika yang menghubungkan proposisi-proposisi tunggal tersebut. Sebuah tabel yang berisi nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk disebut dengan tabel kebenaran. Nah, jadi tabel kebenaran itu definisinya ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke tabel kebenarannya, mungkin kita ulas terlebih dahulu makna dari proposisi, proposisi tunggal, proposisi majemuk, dan operator logika. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang lupa, masih ada yang belum tahu, maka mau saya ulas sedikit mengenai pengertian dari proposisi tunggal, proposisi majemuk, dan operator logika agar kita dapat lebih mudah dalam memahami tabel kebenaran ini. Oke? Nah, teman-teman, tadi kan di definisi tabel kebenaran kan disebutkan bahwa nilai kebenaran sebuah proposisi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran proposisi-proposisi tunggalnya dan operator logika yang menghubungkan proposisi-proposisi tunggal tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proposisi majemuk? Apa sih yang dimaksud dengan proposisi tunggal? Dan apa sih yang dimaksud dengan operator logika? Nah, ini mau saya jelasin ya teman-teman. Jadi, teman-teman, proposisi adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya, teman-teman. Jadi, sebuah proposisi itu sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Jadi, nggak sekaligus keduanya ya, teman-teman. Jadi, kalau proposisi itu adalah kalimat pernyataan yang bernilai salah ataupun benar, tetapi tidak sekaligus keduanya. Contoh proposisi itu kayak mana sih, Kak? Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini yang pertama, yang A, ini ada contoh 4 bilangan ganjil. Nah, ini adalah salah satu contoh proposisi yang bernilai salah, karena 4 adalah bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Tapi ini adalah, kalimat ini termasuk ke dalam proposisi karena ini menunjukkan kalimat pernyataan yang bernilai salah. Nah, untuk yang contoh yang kedua, ini adalah 10 logaritma 10 sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh dari proposisi yang bernilai benar. Dan ini merupakan kalimat pernyataan yang menunjukkan proposisi karena kalimat pernyataan ini bernilai benar. Untuk contoh yang ketiga, yaitu ada 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh proposisi yang bernilai salah, karena 2 tambah 2 adalah 4. Bukan 5 ya, teman-teman. Kecuali 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Nah, ini adalah ini contoh proposisi yang bernilai salah. Tapi ini termasuk ke dalam kalimat proposisi, karena kalimat ini menunjukkan pernyataan yang bernilai salah. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, contoh selanjutnya yang D, yaitu siapa nama kamu? Nah, ini adalah salah satu contoh yang bukan merupakan proposisi, karena ini tidak menunjukkan kalimat pernyataan yang bernilai salah maupun bernilai benar. Jadi ini bukan proposisi ya, teman-teman, melainkan ini adalah kalimat pertanyaan. Jadi untuk contoh yang D ini bukan proposisi. Kemudian selanjutnya ini contoh yang E, ambil buku itu. Nah, ini juga bukan termasuk proposisi ya, teman-teman, karena ini bukan menunjukkan kalimat pernyataan yang bernilai benar maupun salah. Sedangkan ini adalah kalimat apa nih, teman-teman? Kalimat perintah ya, teman-teman. Oke, kemudian ini contoh yang terakhir, yang F, yaitu
X plus 2 sama dengan 10. Nah, teman-teman, ini juga bukan termasuk proposisi ya, teman-teman. Karena kita belum tahu nilai X-nya itu. Jadi, itu tuh masih bersifat terbuka. Jadi, ketika teman-teman menemukan contoh yang serupa seperti ini bukan termasuk ke dalam proposisi. Jika masih kalimatnya masih terbuka, kita belum mengetahui nilainya. Itu bukan termasuk proposisi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk contoh ke-6 ini yang proposisi yaitu contoh A sampai D merupakan proposisi, sedangkan E, F, dan G ini bukan proposisi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ingat proposisi adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Diingat ya, teman-teman. Oke, teman-teman sudah paham mengenai proposisi. Selanjutnya kita akan memahami mengenai proposisi majemuk. Apa sih proposisi majemuk itu? Nah, proposisi majemuk itu banyaknya proposisi adalah komposit, yang artinya terdiri dari beberapa subproposisi dan berbagai penghubung logika. Nah, teman-teman, proposisi yang demikian disebut sebagai proposisi majemuk atau compound proposition. Nah, jadi ini ya yang dimaksud dengan proposisi majemuk itu proposisi yang memiliki beberapa subproposisi dan berbagai penghubung logika. Nah, kalau proposisi tunggal tuh gimana ya? Nah, teman-teman, jadi kalau proposisi tunggal itu proposisi yang tidak dapat dipecah lagi menjadi proposisi-proposisi yang lebih sederhana. Nah, itu disebut proposisi tunggal atau proposisi atomik, atau bisa juga disebut dengan proposisi primitif. Jadi, kalau proposisi tunggal itu proposisi yang tidak dapat dipecah lagi ya, teman-teman. Nah, contoh proposisi tunggal itu seperti contoh yang sebelumnya yang A sampai D tadi ya, teman-teman. Kayak 4 adalah bilangan ganjil. Nah, itu adalah contoh dari proposisi tunggal yang bernilai salah. Nah, kalau contoh dari proposisi majemuk seperti contoh yang A dan B ini, teman-teman. Contoh yang A yaitu mawar berwarna merah dan violet berwarna biru. Jadi, kalau proposisi majemuk itu ada penghubungnya, teman-teman. Nah, kalau di contoh yang A ini penghubungnya adalah dan, atau bisa disebut konjungsi. Nanti kita akan bahas operasi logikanya ya. Kemudian contoh yang kedua ini contoh proposisi majemuk ya, juga Adam siswa yang cerdas atau ia belajar setiap malam. Nah, ini juga contoh dari proposisi majemuk. Oke, selanjutnya kita akan memahami mengenai operasi dasar logika. Nah, ini adalah operasi logika dasar ya, teman-teman. Jadi, untuk membentuk proposisi baru itu digunakan operasi-operasi pada logika yang disebut dengan operator logika. Nah, teman-teman, operator logika itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada operator biner dan yang kedua ada operator uner. Operator biner itu operator yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih proposisi atomik. Proposisi atomik itu proposisi tunggal ya, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, operator biner, operator biner yaitu terdiri dari konjungsi. Nah, untuk dibacanya itu dan. Notasinya seperti ini ya, teman-teman. P konjungsi Q. Ini bacanya konjungsi atau dan. Kemudian, operator biner yang lain yaitu ada disjungsi atau. Untuk notasinya seperti ini, seperti huruf V ya, teman-teman. Ini bacanya P disjungsi Q atau P atau Q. Seperti itu ya, teman-teman, bacanya. Kemudian, yang ketiga yaitu implikasi. Implikasi itu jika maka. Notasinya seperti ini, seperti panah ya, teman-teman. Nah, ini bacanya yaitu jika P maka Q. Nah, operasi biner yang terakhir yaitu biimplikasi. Bacanya itu jika dan hanya jika. Notasinya seperti ini ya, teman-teman. Panah dengan dua arah. Nah, ini bacanya
P jika dan hanya jika Q. Seperti itu ya teman-teman, cara baca biimplikasi. Nah, operator yang kedua yaitu operator uner, yaitu operator yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah proposisi atomik. Nah, di operator uner itu hanya ada satu ya teman-teman, yaitu ingkaran, atau bisa juga kita sebut negasi. Notasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini cara bacanya yaitu negasi P, atau bisa juga ingkaran P, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah memahami proposisi, kemudian sudah memahami perbedaan dari proposisi tunggal dan proposisi majemuk, kemudian kita juga sudah memahami operator logika. Nah, saatnya kita belajar mengenai tabel kebenaran, karena kita sudah memahami materi-materi itu semua ya teman-teman. Jadi kita sudah siap untuk belajar tabel kebenaran. Oke teman-teman, kita masuk ke materi tabel kebenaran. Masih ingat ya, tabel kebenaran itu adalah sebuah tabel yang berisi nilai kebenaran dari sebuah proposisi majemuk. Proposisi majemuk ya. Oke, nah ini adalah contoh dari tabel kebenaran. Bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat ini tabel kebenarannya. Nah, ini kolom yang pertama itu ada proposisi P, kemudian ada proposisi Q. Nah, tabel yang ketiga ini ada P konjungsi Q atau P dan Q. Kemudian kolom yang keempat ini P atau Q, atau bisa juga dibaca P disjungsi Q. Kemudian kolom yang kelima ini jika P maka Q, dan kolom yang keenam ini P jika dan hanya jika Q. Dan yang kolom terakhir ini negasi P. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya teman-teman. Ini adalah tabel kebenarannya. Nah, ini mau saya kasih contoh ya. Contoh nih, untuk baris yang pertama ya teman-teman. Jika pernyataan pertamanya benar dan pernyataan keduanya benar, maka untuk operasi konjungsi P dan Q itu nilainya benar. Kalau untuk operasi disjungsi itu nilainya juga benar ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Kemudian untuk operasi implikasi itu juga nilainya benar, dan biimplikasi itu juga nilainya benar. Tapi kalau untuk negasi itu nilainya salah. Pokoknya teman-teman bisa hafalin tabel kebenaran ini. Kalau teman-teman hafal tabel kebenaran ini akan sangat memudahkan teman-teman saat mengerjakan persoalan mengenai logika, teman-teman. Oke, begitu saja penjelasan mengenai materi logika khususnya di tabel kebenaran ya, teman-teman. Bisa teman-teman hafalkan ya tabel kebenaran ini. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.